Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap salah satu buku fiksi, yaitu buku dari 5 sekawan mengenai menyamarkan teman. Untuk buku dari 5 sekawan ini merupakan salah satu buku yang sudah cukup populer dan sudah memiliki banyak seri. Langsung saja kita mulai dari identitas bukunya. Untuk buku 5 sekawan menyamarkan teman ini ditulis oleh Enid Blyton, dan untuk hak cipta terjemahan Indonesianya oleh Gramedia. Untuk desainer dan ilustratornya oleh Laura Ellen Ederson, dan untuk yang menerbitkan pertama kali buku ini adalah Gramedia pada tahun 1984 di Jakarta. Untuk selengkapnya di sini dan juga ada ISBN-nya, dan untuk alamat dari penerbitnya terdapat pada bagian sampul belakang buku ini. Dan untuk buku dari 5 sekawan ini sudah memiliki banyak seri, yaitu 21 seri yang terletak pada bagian sampul belakangnya. Dan juga pada bagian sampul belakang ini terdapat siapa saja 5 sekawan tersebut dan rangkuman singkat mengenai isi buku tentang menyamarkan teman. Nah, kali ini saya akan membahas rangkuman atau rincian singkat dari buku ini. Seperti musim panas sebelumnya, Dick, Julian, dan Annie menghabiskan liburannya di Pondok Kirin di rumah George dan Tommy. Ayah George, sang ilmuwan atau yang lebih akrab disapa Paman Quentin, oleh ketiga kakak adik itu sedang mengurusi sebuah proyek bersama kedua teman ilmuannya itu. Salah satu ilmuannya, Paman Quentin, adalah seorang yang berasal dari Amerika. Ia bernama Elbur. Beberapa hari kemudian, Elbur mendatangi Paman Quentin seorang diri pada tengah malam yang memasuki rumah melewati ambang jendela. Dick bingung mengapa orang Amerika itu tiba-tiba datang sendiri, diam-diam di tengah malam dan menaiki sepeda bukan mobil. Lalu, esok harinya, Annie menyadari bahwa Bibi Fanny meletakkan sebuah tempat tidur tambahan di kamar George dan Annie, yang membuat para saudara itu berpikir bahwa akan ada anak perempuan yang akan menginap di kamar George. George tidak menyukainya dan tidak mau ada orang lain selain Annie yang tidur di kamarnya. Tak lama kemudian, Paman Quentin memanggil Bibi Fanny dan 5 sekawan dengan nada yang terdengar marah. Paman Quentin memberitahu anak-anak tersebut bahwa Elbur mendatangi rumah pada tengah malam dan mengatakan bahwa anak tunggalnya, Berta, diancam dan diculik jika tidak mau memberikan seluruh rahasia yang ia ketahui mengenai proyek yang dilakukannya. Elbur meminta agar Berta dititipkan di Kirin selama 3 minggu, karena di minggu ketiga proyek tersebut akan selesai dan diluncurkan, sehingga rahasia mengenai proyek tersebut akan aman. Karena situasi semakin gawat, berita disamarkan menjadi anak-anak dan dipanggil dengan nama samaran, Leslie. Tentu saja George tidak menyukai Berta dan anjingnya Sally. Ternyata sang penculik sudah mengetahui bahwa Berta disamarkan menjadi laki-laki dan sedang dititipkan di Kirin. Suatu malam, Annie terbangun dan tidurnya. Ia mendengar bunyi gerumu yang kencang. Ia pun menghampiri jendela, menikmati udara sejuk tengah malam. Lalu Annie pun mendengar suara lain, yaitu suara perahu motor, dan melihat cahaya samar-samar. Tampaknya perahu motor itu berhenti di balik pulau Kirin. Annie menceritakannya kepada George yang ia lihat semalam, dan George marah. Siapa yang berani menginjakkan kakinya di pulau miliknya itu? 5 sekawan dengan Leslie dan Sally pun pergi ke pulau Kirin untuk memeriksa keadaan. Mereka menemukan punting rokok yang baru dan menemukan perahu motor yang sedang meluncur di ombak. Rupanya memang ada orang yang datang dan kabur dari pulau tersebut. Sayangnya, 5 sekawan meninggalkan teropongnya di rumah. Padahal Julian ingin membaca nama perahu motor tersebut dan melihat penumpangnya. Suatu malam, 5 sekawan dan Leslie sedang bermain. Julian tidak senang saat mendengar kabar bahwa Paman Quentin dan Bibi Fanny akan kembali lama. George yang duduk menghadap ke jendela tiba-tiba kaget, yang membuat kawannya ikutan terkaget. George melihat sebuah muka di jendela yang tampaknya sedang mengintip. George memanggil Timmy dengan panik agar ia bisa mengejar orang tersebut. Namun, Timmy tidak ada dan baru masuk saat orang tersebut sudah kabur. Terlambat dan malam itu George diculik. Tampaknya
para penculik keliru dan mencuri anak yang salah. Dan itu saja rincian singkat dari buku 5 Sekawan Menyamarkan Teman, kurang lebih begitu, dan kita akan lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama adalah kelebihannya. Untuk kelebihan dari buku ini bisa dilihat dari sampulnya. Sampulnya ini sudah dibuat sangat menarik sehingga pembaca dapat tertarik dengan mudah untuk membeli buku ini. Dari sampul depan sampai sampul belakangnya dibuat full color, menarik namun simple. Dan juga untuk kelebihan lainnya yaitu untuk ukuran teksnya dibuat tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga pembaca itu nyaman membacanya dan tidak cepat bosan karena kata-kata yang disusun sudah sangat menarik dan tidak membuat pembaca kelelahan dalam membacanya. Lalu kelebihan lainnya ada juga pembatas buku bawaan yang sudah diberikan buku ini ketika kita membelinya. Jadi kita dapat menandai dengan mudah di mana kita terakhir kali membaca. Namun kekurangan dari buku ini adalah masih banyak tinta buku yang masih belum jelas ataupun pudar sehingga kita kesulitan membaca kata-kata tertentu, dan juga untuk ilustrasi gambar pada buku ini masih menggunakan garis tepi saja atau hitam putih. Misalnya pada halaman 119 di sini dilihat garisnya masih menggunakan garis hitam putih dan juga tidak ada warnanya. Dan itu menjadi salah satu kekurangan yang cukup besar karena dengan mungkin adanya warna pada gambar tersebut, ilustrasi tersebut dapat membuat pembaca lebih betah ataupun tertarik dalam membaca buku ini. Dan juga kurang lebih begitu saja untuk tanggapan saya mengenai buku fiksi 5 Sekawan dengan seri Menyamarkan Teman. Menurut saya buku ini sangat bagus dan sangat menarik. Dan sekian, terima kasih, salam Imam Bude.